Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video kali ini Pak Daniel akan menjelaskan materi kedua untuk mata pelajaran Akidah Akhlak bagi kelas 9 yang berjudul Macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Dalam video sebelumnya, Pak Daniel sudah jelaskan tentang pengertian iman kepada hari akhir, bahwa sebagai orang Islam, kita termasuk golongan orang-orang yang percaya dengan adanya kehidupan lain setelah dunia dan seisinya ini hancur. Nah, dalam video kali ini, kita akan belajar alam apa saja dan kejadian apa saja yang akan terjadi setelah hari akhir atau yang kita kenal juga dengan hari kiamat tersebut terjadi. Sudah siap? Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Alam pertama yang akan ditemui oleh manusia setelah meninggal disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh ini bisa kita sebut juga sebagai tempat transit. Orang-orang yang hidup sejak zaman Nabi Adam dulu, sekarang masih berada di sana. Manusia yang hidup di alam barzakh ini sudah mulai merasakan hasil dari perbuatan mereka selama di dunia. Jika selama di dunia mereka melakukan kebaikan, maka di sana mereka akan merasakan kenikmatan dan kelak mereka akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, bagi mereka yang merasakan penderitaan dan kesakitan selama berada di alam barzakh, maka mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua disebut dengan Yaumul Ba'ats. Ini adalah hari di mana manusia yang berada di alam barzakh dibangkitkan. Kejadian ini terjadi ketika malaikat Israfil meniupkan trompetnya untuk kedua kalinya. Setelah malaikat Israfil meniup trompet, maka manusia yang ada di alam barzakh semuanya akan bangkit. Yang ketiga disebut dengan Yaumul Hasyr, yaitu hari di mana manusia yang sudah dibangkitkan dari alam barzakh digiring ke sebuah padang pasir yang sangat luas. Tempat itu dinamakan dengan Padang Mahsyar. Di tempat ini, manusia akan diberikan catatan amal perbuatan mereka selama berada di dunia. Yang keempat disebut dengan Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ini adalah hari di mana manusia dihitung amal perbuatannya selama di dunia. Saat itu, seluruh anggota tubuhnya bisa berbicara. Mereka menyampaikan kesaksiannya apa yang dilakukan oleh manusia tersebut selama hidup di dunia. Yang kelima disebut dengan Yaumul Mizan, yaitu hari di mana manusia ditimbang amal perbuatannya untuk menentukan tempat terakhir mereka. Apakah mereka akan berada di surga atau berada di neraka. Yang keenam disebut dengan Sirat, yang artinya adalah jembatan. Bagi orang-orang yang sering melakukan kebaikan di dunia, maka mereka akan bisa melewati jembatan ini dengan lancar sampai mereka nanti berakhir di surga. Sementara para pendosa, mereka akan tertatih-tatih, pada akhirnya akan jatuh dan akan berakhir di neraka. Yang ketujuh adalah surga dan neraka. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka yang masuk ke dalam surga akan kekal di sana selama-lamanya. Surga adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan selama hidup di dunia. Sementara neraka adalah sebuah tempat yang disiapkan untuk memberikan balasan kepada para pendosa. Sama seperti penduduk surga, penduduk neraka juga akan kekal di dalamnya. Oke semua, sekian untuk video kali ini. Sebagai bahan evaluasi, silahkan isi beberapa pertanyaan yang Pak Daniel cantumkan di link di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.